Itu ayatnya yang kelima. Dia berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya ingin berbicara tentang hidangan yang ada di meja ini. Samping saya, ini ada meja. Isinya anggur dan roti yang sebentar kita akan makan bersama-sama. Makan roti dan minum anggur. Bayangkan 2000 tahun lalu, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya yang dikenal dengan The Last Supper, makan malam terakhir. Dalam Matius pasal yang ke-26, ayat 20 sampai dengan 21, saya akan bacakan ini buat kita. Karena sebentar kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Pasal 26, ayat 20 dan 21. 20 dan 21, dikatakan demikian. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Bayangkan duduk dalam satu ruangan, duduk dalam satu meja, di mana di meja itu ada roti, anggur, ya, saya bisa bayangkan salad, buah zaitun dan sayur-sayuran, olive oil di situ. Roti tidak beragi ada di meja itu. Dan kemudian salah satu yang di depannya Yesus itu adalah orang yang akan mengkhianati dia. Dikatakan sih, ketika makan Yesus tahu bahwa ada seorang yang akan menyerahkan dia dan mengkhianati dia. Nah, ayat Mazmur 23 ini nubuatan dari apa yang terjadi 2000 tahun kemudian. He prepare a table before my enemy. Dia menyiapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yudas ada di depannya. Antara Yudas dengan Yesus, di tengah-tengahnya itu ada hidangan. Ada perjamuan roti dan anggur itu. Di depannya Yudas, lawannya, yang akan mengkhianati dia dan menyerahkan dia. Yesus tahu. Kalau ini terjadi dengan saudara, saudara makan satu ruangan dengan orang yang tahu menggosipkan saudara, orang ini yang menipu saudara, orang ini yang mencuri dari saudara, orang ini yang merusak rumah tanggamu, orang ini yang bikin kamu hancur dan bangkrut. Apa yang kau akan lakukan? Kau akan tinggalkan ruangan dan tidak bisa makan dengan orang yang kamu tahu orang itu pengkhianat, orang itu orang yang menyakiti dan melukai dan menghancurkan hidupmu dan keluarga. Apa yang akan jadi fokus saudara? Yesus waktu itu tahu. Sebabnya dia berkata, sedang makan dia berkata, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Mereka semua bertanya, siapa? Dari 12 ini siapa yang akan menyerahkan engkau, guru? Bukan aku kan? Petrus bilang, Yohanes bilang, is it me? No. Semua saling memandang, bayangkan itu. Memandang. Mungkin masing-masing mulai berasumsi, ya berseuzon satu sama lain dan curiga. Siapa ya di antara 12 ini? Yesus tidak beritahu siapa. Tapi bisa bayangkan yang terjadi di makan malam terakhir itu. Saudara murid-muridnya bertanya siapa? Yesus tidak fokus kepada lawan. Yang dia fokus adalah hidangan yang ada di meja itu. Dan inilah yang Tuhan ingin saudara lakukan. Ini pesan profetiknya. Saudara mungkin di tengah-tengah pertempuran, mungkin lawan di sekeliling saudara.
Kalau Mazmur 91 berkata bahwa 1.000 di sekelilingku, 10.000 di sekelilingku, tapi mereka akan rebah semuanya. Jangan fokus lawan. Karena Tuhan yang bersama saudara itu lebih besar, lebih kuat dibandingkan semua musuh yang ada di sekelilingmu. Elisa dia berkata bahwa yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka, musuh-musuh kita. Yesus tidak fokus lawannya. Yesus tidak fokus kepada orang yang akan mengkhianati dia. Emosinya dia, hatinya dia tidak terpengaruh walaupun orang yang mengkhianati dia, orang yang menyangkali dia ada di situ. Yesus fokus kepada hidangan. He prepared a table for me before my enemies. Dia siapkan hidangan bagiku di hadapan musuh-musuhku dan lawanku. Mazmur Daud, dia sedang menubuatkan tentang peristiwa makan malam terakhir itu. Apa saja hidangan yang ada di meja itu. Dan ini yang saya ingin saudara nikmati hari ini. Dan ambil ini secara profetik buat saudara. Yang pertama, ada anointing di situ. Ya, ada anointing. Ada pengurapan. Pengurapan yang dia siapkan buat saudara. Pengurapan. He anoints my head, dikatakan. Dia urapi. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yang pertama adalah engkau mengurapi kepalaku. Saudara, di tengah-tengah pertempuran, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah sudah dikecewakan, di tengah-tengah adalah pertempuran rohani yang hebat. Dengar, ada pengurapan yang akan membuat saudara menang dalam peperangan ini. Ada pengurapan untuk saudara mengalahkan musuh-musuh saudara. Pengurapan itulah pribadi Roh Kudus sendiri. Dikatakan ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Sehingga aku akan menang. Pertempuran seperti apapun juga. Aku tahu aku akan keluar sebagai pemenang. Sebab aku diurapi untuk menang. Bukan diurapi untuk kalah. Aku diurapi untuk menang. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak, haleluya. Yang dikatakan refreshing. Ada refreshing saudaraku buat saudara. Ya, ada refreshing. Dan terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan he prepared a table before me in the presence of my enemies. You have anointed. Engkau telah mengurapi aku. Dan yang kedua adalah and refresh my head with oil. Bukan cuma mengurapi aku, tetapi juga refresh. Ada refreshing buat saudara. Di meja itu ada pengurapan, itu yang pertama. Yang kedua ada refreshing buat saudara. Refreshing. Hey, keluar dari rumah. Jangan lockdown karena takut. Ya, jangan sedemikian takutnya sudah gak berani keluar rumah, gak berani ketemu orang. Yuk keluar rumah. Ya kita semua sudah cukup dewasa tahu dan cukup bertanggung jawab. Ya kalau saudara memang punya flu, sakit, ya saudara ya sadar dirilah. Ya. Tapi kita semua orang yang sehat. Kalau sehat jangan takut ketemu dengan orang. Okay? Refreshing. Pergilah. Memang kurang begitu aman sekarang karena tempat wisata full sekarang ini. Kalau Sabtu Minggu hari besar, my goodness, semua tempat-tempat wisata full. Ya orang ngantri bumper to bumper. Ya sampai teman-teman dari Jakarta nggak mau ke dusun Semilih, dusun Semilir. Ya, nggak berani, sudah masuk parkir bumper to bumper orang, nggak berani masuk. Bayangkan di dalamnya kayak apa, di luarnya udah ngantri seperti itu. Ya tentunya hati-hati. Tapi refresh dikatakan sih, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah my cup overflows. My cup, cawanku itu overflow. Cawan berkatku itu melimpah. Cawan. Ya, terjemahan bahasa Inggris Indonesia, pialaku penuh melimpah. Piala itu kan buat pemenang. Piala itu kan orang yang memenangkan pertandingan, dia dapat piala. Ada trofi kemenangan di meja itu. Ada piala kemenangan buat saudara. Tapi bukan cuma piala, itu berarti juga berkat. Makanya dikatakan di sini my cup overflow. Piala itu tanda saudara menang. Trofi, medali. Tapi bersama dengan medali, waduh, di masa pemerintahan kita Jokowi ini, kalau juara 1 lari, juara 1 renang,
kita lihat Olimpiade, wah dapat ada yang 1 miliar, ya itu dikasih penghargaan. Jadi bersamaan dengan trofi piala saudara sebagai pemenang dalam kehidupan, di dalamnya juga ada berkat, ada bonus dari Tuhan dia siapkan bagimu. Pialaku penuh melimpah. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan surely goodness, sesungguhnya ada goodness, kebaikan Tuhan. Yang berikutnya and mercy, ada kemurahan Tuhan. Goodness and mercy. Terjemahan Amplified dikatakan unfailing love, ada kasih yang tidak bisa gagal, kasih yang tidak bisa gagal. Dan bukan cuma itu, berkat yang ke-7 yang terakhir adalah ini, dwell in the presence of the Lord forever, tinggal dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Inilah 7 berkat yang ada di meja itu. Dan saya percaya ini 7 berkat di tengah-tengah trouble, di tengah-tengah trial, di tengah-tengah persoalan, pertempuran, peperangan kehidupan kita, di hadapan lawan. Antara lawan di depan, tantangan, persoalan, kesulitan, tapi antara lawan dengan kita, di tengahnya ada meja hidangan. There's a banquet. Dan di meja itu ada 7 berkat ini. Ada pengurapan, ada refreshing, ada piala yang melimpah, berkat yang melimpah, ada goodness, kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kasih yang tidak bisa gagal. Dan yang terakhir adalah ini, ada hadirat Tuhan. Saya tidak perlu keluar masuk dari hadirat Tuhan. Sekatakan, I will dwell in the house of the Lord forever. Tinggal dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan surely, ya sesungguhnya kebajikan, kemurahan itu akan mengikuti aku. Maukah saudara diikuti oleh kebaikan? Maukah saudara diikuti oleh kemurahan? Diikuti oleh Tuhan, diikuti oleh berkat, diikuti oleh kemenangan, diikuti oleh pengurapan, diikuti saudara dengan refreshing kemanapun saudara pergi. Dan itulah yang dia sediakan di meja hidangan. He prepared a table before my enemy. Jangan fokus musuh di depan, tapi fokus meja, di mana di dalamnya ada 7 berkat ini yang dia siapkan buat saudara dan saya. Yuk siapkan diri saudara, karena ayat 4 ini nubuatan tentang Yesus di makan malam terakhir, di mana di depannya dia ada Yudas yang mengkhianati dia, tapi di tengah-tengah antara Yudas dengan dia itu meja hidangan, yaitu roti dan anggur. Berkat 7 berkat ini datang karena roti dan anggur ini yang dia akan lepaskan dalam hidup saudara. Sekali lagi, ada pengurapan, ada anointing, ada refreshing, ada piala. Itu artinya saudara juara, saudara menang. Ada goodness, kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kasih yang tidak pernah gagal, dan ada hadirat Tuhan yang menyertai saudara dan tinggal di dalam saudara. Yuk kita berdoa bersama-sama.